Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amiliana dari instansi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, peserta Latsar CPNS Angkatan 5 Kelompok 3 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara-cara pengisian form profil inovasi daerah sebagai salah satu syarat aktualisasi yang sedang saya kerjakan saat ini. Sebelum menjelaskan mengenai cara-cara pengisian form profil inovasi daerah, saya akan lebih dulu menjelaskan sedikit mengenai inovasi daerah. Inovasi daerah itu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020. Selanjutnya ada tujuan dari inovasi daerah, yaitu untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran dari inovasi daerah, yang pertama untuk meningkatkan pelayanan publik, yang kedua untuk pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan yang ketiga untuk peningkatan daya saing daerah. Selanjutnya yaitu inovasi daerah memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Yang kedua, memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat. Yang ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, merupakan unsur urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dan yang kelima, dapat direplikasi atau dapat digunakan pada daerah lain. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah pengisian profil inovasi daerah. Profil inovasi daerah ini terdiri dari 13 unsur yang akan teman-teman isi, yang dimana saya akan menjelaskan secara satu persatu. Link dari form isian profil ini sudah saya bagikan, atau teman-teman bisa mengaksesnya melalui barcode. Teman-teman bisa scan barcode yang telah saya sediakan. Yang pertama yang harus teman-teman isi yaitu nama perangkat daerah atau nama tempat instansi teman-teman saat ini bekerja. Yang kedua, nama inovasi daerah atau nama inovasi yang teman-teman hasilkan. Biasanya namanya ini berbentuk branding dari nama inovasi teman-teman. Misalnya nih, seperti contoh Sistem Administrasi KIR atau disingkat dengan SAKIR. Maka nama brandingnya itu SAKIR ditambah dengan penjelasan singkat mengenai inovasi yang teman-teman hasilkan. Seperti contoh yang sudah saya berikan. Yang selanjutnya yaitu tahapan inovasi, yang terdapat 3 pilihan. Yang pertama inisiatif, yang kedua uji coba, dan yang ketiga penerapan. Dari ketiga pilihan ini teman-teman bisa memilih inovasi yang teman-teman buat itu masuk ke dalam kategori yang mana. Apakah itu masih dalam berbentuk inisiatif, atau telah diuji coba, atau malah telah dilakukan penerapan. Jika dalam hal tahap penerapan, maka inovasi yang teman-teman buat itu sudah ada dalam bentuk SK gitu, SK Bupati, SK penetapan dari Bupati. Namun jika inovasi tersebut masih belum memiliki SK penetapan dari Bupati, maka tahapan inovasi dari teman-teman itu masih dalam tahap uji coba. Yang selanjutnya itu ada inisiator inovasi daerah. Untuk inisiator inovasi daerah ini menjangkau setiap kalangan, semua kalangan, mulai dari kepala daerah, anggota DPRD, OPD, ASN maupun masyarakat. Khusus untuk anggota DPR dan ASN, teman-teman bisa menambahkan pada kolom yang lainnya. Teman-teman bisa isikan nama beserta jabatan teman-teman saat ini. Sebagai contoh, misalnya Oki Purnamasari, SST, sebagai staf penguji kendaraan bermotor. Selanjutnya ada jenis inovasi daerah, yang terdapat 2 pilihan. Yang pertama itu digital, yang artinya inovasi teman-teman sudah menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet atau sosial media atau sejenisnya.
Dan yang kedua non-digital atau yang berarti masih menggunakan teknologi manual. Non-digital ini bisa dalam bentuk buku, buku panduan, SOP, atau yang lainnya. Bisa disesuaikan dengan inovasi yang teman-teman buat itu masuk ke dalam kategori digital atau non-digital. Yang selanjutnya ada bentuk inovasi daerah. Bentuk inovasi daerah ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama, inovasi tata kelola pemerintah daerah, yang artinya inovasi dibuat untuk menunjang kinerja pemerintah daerah. Ini dimaksudkan khusus untuk internal pemerintahan. Jadi, inovasi-inovasi yang dibuat itu hanya untuk menunjang kinerja tiap perangkat daerah. Misalnya, contohnya tuh pada bidang keuangan atau bidang aset maupun bidang kepegawaian seperti ketawai, pelawan. Itu salah satu inovasi dalam bentuk tata kelola pemerintahan. Yang kedua, inovasi pelayanan publik yang biasanya itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memberikan kemudahan serta manfaat kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, ada inovasi bentuk lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang selanjutnya ada inovasi tematik. Inovasi tematik ini maksudnya adalah tema dari inovasi yang kalian buat itu untuk apa? Misalnya untuk penanggulangan COVID-19 atau untuk smart city atau untuk meningkatkan pendapatan daerah atau berhubungan dengan provinsi, kabupaten, dan kota bersih dan bebas sampah atau non-tematik. Non-tematik ini yang tidak termasuk dalam keempat unsur di atas. Yang selanjutnya yaitu ada urusan inovasi daerah yang bisa kalian sesuaikan berdasarkan urusan daerah kabupaten. Misalnya untuk pembuatan Google Form ini urusan inovasi daerah yang saya ambil yaitu pada bidang penelitian dan pengembangan yang bisa kalian sesuaikan dengan bidang urusan terkait. Yang selanjutnya ada waktu uji coba inovasi daerah. Inovasi daerah sebelum diterapkan kepada masyarakat ataupun kepada perangkat daerah lainnya wajib untuk diuji coba terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang menjadi kelemahan inovasi tersebut. Agar saat diterapkan, hal-hal yang menjadi kelemahan bisa kita antisipasi dan tidak mengakibatkan kendala yang berlebihan ataupun hal-hal yang tidak terduga lainnya seperti itu. Jadi waktu uji coba ini bisa kalian isi atau bisa kalian pilih tanggalnya saat pertama kali melakukan uji coba inovasi tersebut. Setelah diuji coba, tentu saja langkah selanjutnya yaitu dilakukan penerapan. Seperti yang sudah saya bilang di awal, untuk disebut sebagai inovasi daerah haruslah memiliki surat penetapan dari bupati. Jika sudah ada surat penetapan dari bupati, maka baru bisa dilakukan penerapan kepada masyarakat dan itu inovasi daerahnya baru bisa dikatakan diakui. Namun jika teman-teman belum memiliki surat penetapan tersebut, maka waktu inovasi daerah ini bisa dikosongkan atau tidak perlu dulu untuk diisi. Yang selanjutnya ada rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan. Rancang bangun ini berisi penjelasan mengenai proses atau tahapan prosedur teknis dalam terbentuknya inovasi daerah. Biasanya terdapat dasar hukum yang melatar belakangi, lalu ada latar belakang terbentuknya inovasi tersebut, lalu ada permasalahan dari inovasi tersebut sehingga muncullah sebuah inovasi ini. Yang selanjutnya ada isu strategis, ada keunggulan dan serta pembaharuan pada tahapan inovasi yang bisa kalian jelaskan dengan narasi panjang. Contohnya sudah saya berikan seperti berikut. Ini bisa dijelaskan mulai sejak berdirinya Kabupaten Bangka Tengah, sistem administrasi yang masih dipakai menggunakan sistem manual, mulai dari pencatatan, penulisan. Karena itulah dilakukan pembaharuan atau dilakukan inovasi berupa aplikasi Sakir ini
yang tujuannya tentu saja untuk mempermudah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang bisa kalian rangkai atau kalian narasikan dengan kalimat seperti berikut. Selanjutnya ada tujuan, manfaat, serta hasil inovasi daerah. Untuk tujuan dan manfaat biasanya sudah terdapat di rancang bangun yang bisa kalian isikan kembali di sini agar lebih spesifik lagi tujuan dari inovasi tersebut apa, serta manfaat yang diperoleh dari inovasi itu apa, seperti apa, bisa kalian isikan dengan narasi. Serta hasil dari inovasi tersebut dalam berbentuk apa atau telah memberikan kemudahan-kemudahan seperti apa, dan itu bisa kalian deskripsikan pada bagian hasil inovasi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menonton sampai habis. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna serta bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.